Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Baik, sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak M untuk memimpin teman-temannya berdoa. Tadi Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ibu absen dulu ya. Adit, Agil, Hadir. Aisyah, Anesha, Dena, sakit ya? Hadir ya? Baik. Dimas, Hadir. Fahmi Fareji, Marisa, Nadela, Abdul Hafiz, Hadir. Hairul, Maila, Muhammad Andre, Muhammad Farel. Kenapa? Sakit izin apa? Baik. Nadila Najwa. Masuk. Kamu juga? Ya. Nur Afriansa. Reni. Reza. Rivaldo. Rizky. Rizky Joshua. Sabrina. Sylvia Nirjala. Sonia. Tia Mauza. Vanessa Priscilia. Wisnu Ramadhani. Gali Rakasini. Alfa. Ajar Samsadila. Sultan Asia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mulai materi hari ini, tapi pada waktu kemarin ya, pada materi sebelumnya, masih ingat kita belajar apa? Zat aditif. Apa itu zat aditif? Kemarin sudah belajar? Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam zat aditif dan psikotropika. Ya. Kemudian yang kedua, melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak buruk zat aditif dan psikotropika terhadap kesehatan manusia. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan presentasi siswa mampu menemukan cara untuk menghindari dampak buruk zat aditif dan psikotropika. Yang terakhir, kita akan eksperimen ya. Melalui eksperimen, siswa dapat membuktikan bahaya merokok terhadap kesehatan. Ada apa aja tuh? Oh, manis. Pewarna, apa lagi? Dan lain. Masih ingat ya? Ada yang alami, ada yang yang mana? Kita pilih yang alami buat kesehatan kita ya. Itu materi kita dulu kemarin. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang zat aditif. Nah, apa ya? Mirip ya? Ada aditif, ada aditif. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran zat aditif ya, Ibu
dirinya ya. Baik ya. Kemudian Ibu akan memutar sebuah video, nanti kalian cermati ya, biar kalian lebih memahami lagi tentang materi kita hari ini. Tolong diperhatikan, simak baik-baik ya. Digedein layarnya digedein. Kita akan lihat sebuah video ya. Coba kalian amati video ini. Analis tertentu lebih dikenal juga dengan nama marijuana atau ganja. Tergantung pada masyarakat luas sebagai narkotika berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan, bencana otak dan bahkan kematian. Namun, apa sebenarnya yang terkandung dalam tanaman ini dan apa saja dampak yang terjadi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak Untuk mengenal ganja, kita harus mulai dari awal. Yang kita kenal sebagai ganja sebenarnya merupakan daun dan bunga dari tanaman cannabis. Daun dan bunga menghasilkan berbagai macam bahan yang dikenal sebagai cannabinoid. Salah satu dari ganja yang paling sering digunakan adalah THC dan CBD. Secara singkat, THC memberikan efek mabuk atau high, sementara CBD tidak.
coba dijelaskan. Cannabinoid selain dihasilkan oleh tanaman cannabis, juga dihasilkan oleh tubuh manusia secara alami. Cannabinoid alami ini mengaktifkan reseptor cannabinoid yang mengatur berbagai macam fungsi tubuh manusia. Ada dua tipe reseptor cannabinoid, yaitu CB1 yang mengatur fungsi otak dan CB2 yang mengatur fungsi sistem tidur. Inhibisi mempengaruhi CB1 yang kemudian menyebabkan efek high. Sementara itu, CB hanya terbatas pada CB2 yang berbeda dengan CB1 tidak dapat mempengaruhi fungsi otak sehingga tidak menimbulkan efek high. Secara jangka panjang, penggunaan ganja dapat menyebabkan kecanduan, terutama apabila pemakaian dimulai pada masa remaja. Kurang lebih 9% dari semua orang yang pernah mencoba ganja menjadi kecanduan. Dalam tentunya, orang yang berada di bawah pengaruh ganja dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas hampir 20 kali. Hei, itu dulu. Dampak yang baru saja disebutkan terdengar tidak asing, bukan? Ya, itu karena dampak yang sama juga terjadi bagi pengguna alkohol dan tembakau. Bahkan, dibandingkan dengan ganja, pengguna alkohol dan tembakau memiliki tingkat kecanduan yang lebih besar, yaitu 13% dan 24% aplikasi. Dan untuk kecelakaan lalu lintas, alkohol meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan sebesar 13 kali lipat. Kita tentunya tidak mengatakan bahwa ganja bebas resiko. Tidak salah mengatakan bahwa ganja dapat menyebabkan kecanduan dan dampak negatif lainnya terhadap tubuh. Namun agak aneh ketika zat-zat yang lebih berbahaya justru legal dan bahkan dapat dibeli dengan mudah. Sementara itu, ganja bahkan dilarang untuk digunakan dalam terapi dan pengobatan. Untuk mengetahui bagaimana ganja dapat digunakan sebagai obat, Anda harus mengikuti bagian kedua dari seri ini. Untuk sementara, coba kalian dulu. Ya, demikian ya videonya. Kalian mengamati dari awal sampai detik ini. Adakah muncul pertanyaan di benak kalian? Ada yang punya pertanyaan tentang video yang sudah kita lihat hari ini? Sudah diamati? Silakan. Ya, angkat tangannya. Iya, silakan Sonia. Kenapa alkohol membuat mabuk? Kenapa alkohol membuat mabuk? Ya. Ini tanya. Ada yang lain? Ya, angkat tangannya yang tinggi. Apa saja akibat kalau kita mengkonsumsi alkohol? Ya, gimana ulangi? Apa saja akibat kalau kita mengkonsumsi alkohol? Apa saja akibat mengonsumsi alkohol dalam jangka panjang? Oke. Ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Angkat tangannya. Yang belum bertanya boleh bertanya dulu. Silakan. Yang bertanya dapat nilai loh, masa lo? Ayo. Iya, nih, sebentar ya, iya nih. Ganja kan tanaman, kenapa berbahaya? Kenapa ganja berbahaya padahal tanaman? Baik ya, ganja berbahaya. Ya nih berikutnya. Maaf suaranya kurang kencang. Resiko negatif. Ada perokok. Oke, resiko negatif ada. Ganja perokok. Oke, baik ya. Ibu tampung pertanyaannya. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua sudah bisa membuat pertanyaan. Untuk minggu kemarin kelompok 1 ya, yaitu kelompoknya Fit. Ini LKP
Ini silakan dipelajari dulu LKPD-nya. Dibuka-buka. Ya, silakan dibuka dulu. Ya. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat, ya. Ada pertanyaan tentang video yang sudah kalian lihat hari ini? Acukan tangannya. Ya. Di video yang sudah kita lihat, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Saya bertanya. Ya, ya. Silakan. Kenapa rokok bisa membuat paru-paru rusak? Kenapa rokok membuat paru-paru rusak? Ibu catat dulu ya. Baik. Yang kedua, kelompok siapa lagi yang mau bertanya? Ajukan tangannya. Iya. Kenapa rokok bisa membuat kecanduan? Iya, boleh ya, ditampung dulu. Rokok. Oke. Kelompok berikutnya, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Ya, silakan. Kenapa rokok bisa membuat batuk-batuk? Kenapa rokok membuat batuk-batuk ya? Bagus. Siapa lagi? Ya, Neng. Apa risiko negatif yang diterima oleh remaja yang merokok? Risiko negatif yang diterima oleh remaja yang merokok. Baik. Ada lagi? Tanya? Ayah, Ya. apa yang dimaksud dengan nikotin? Nikotin pada rokok ya? Baik, akan kita bahas di dalam diskusi kita hari ini. Setelah kalian menerima LKPD tadi ya, kalian sudah Ibu bagi ya dengan bahasannya. Kelompok siapa yang bagian membahas tentang bahaya merokok? Angkat tangannya. Ya, kelompoknya Adit. Iya. Kemudian kelompok kedua siapa yang membahas tentang alkohol? Kelompoknya Sabrina. Dan kelompok yang membahas tentang zat psikotropika? Kelompok ini ya. Kemudian satu lagi ya, tentang zat aditif lainnya. Oke. Baik ya, kita mulai diskusi. Kita 15 menit cukup? Kurang tidak? 15 menit? Cukup. Baik, kalau gitu bekerja sama dengan temannya, dibagi tugasnya ya. Ada yang menjawab pertanyaan di LKPD dan ada yang mempersiapkan untuk hasil presentasi diskusinya. Bisa dipahami? Oke, silakan berdiskusi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ya, ajukan ke Ibu. Ajukan tangannya. Mana? Bawa HP semuanya? Manfaatkan HP-nya untuk mencari informasi yang ada pada LKPD ya. Cari informasi yang tepat ya, supaya nanti hasil presentasi kalian bagus ya. Silakan dimanfaatkan HP-nya, googling, cari informasi. Teman-teman, ini kerjaannya kita bagi aja ya. Jadi nomor 1, Eda nomor 2, Sesanya nomor 3, Ica nomor 4, ya akhirnya nomor 5 ya. Aku nomor 6 ya. Aku bacain ya. Lingkungan sekitar tempat tinggal banyak dijumpai anak usia SMP hingga orang dewasa yang suka berkumpul di warung kopi dengan teman sambil merokok dan minum kopi setiap saat. Kopi dan rokok mengandung zat adiktif yang tidak baik bagi kesehatan tubuh dan mengakibatkan kecanduan. Selain itu, zat adiktif berbahaya lainnya yang dapat membuat kecanduan adalah narkoba. Penggunaan narkoba yang kian masih pada generasi muda sekian mengkhawatirkan karena dapat mengancam produktivitas generasi muda dan pembangunan bangsa.
karena zat adiktif dan narkotika ini menyebabkan dampak negatif yang berbahaya, maka perlu ditemukan solusi untuk mencegah pengendalian dan penggunaan narkoba pada kalangan anak remaja sebagai penerus bangsa. Untuk mengetahui dampak negatifnya lebih lanjut dan menemui solusi dalam menjaga diri serta menangani masalah tersebut, lakukanlah diskusi bersama dengan teman sekelompokku. Dengan panduan LKPD berikut ini, kamu dapat mencari sumber informasi lain dari buku teks atau dari literasi internet untuk membantumu dalam mengolah informasi. Coba aku lihat dong. Carilah informasi tentang dampak negatif penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Sabrina, tolong cariin dong di internet. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Baik. Jadi sekarang ada materi baru, hampir mirip kayak materi kemarin, tapi berbeda. Awas ya. Kalau kemarin kita belajar zat aditif, itu zat yang ditambahkan pada makanan supaya lebih menarik. Nah, sedangkan yang ini zat adiktif, perhatikan dulu ya. Bentar. Oke. Jadi hari ini tuh materinya zat adiktif dan psikotropika. Agak mirip, awas jangan ketuker ya. Kalau aditif itu ditambahkan, kayak kalian tuh Facebook add friend kan, D-nya 2 ya, aditif. Kalau ini pakainya zat adiktif dan psikotropika. Apa sih zat adiktif? Ya. Yang pertama, jadi zat adiktif itu adalah suatu zat yang jika dikonsumsi maka kita akan mengalami ketergantungan. Tahu ketergantungan? Kalau sudah minum pengen lagi. Kalau nggak minum ada efeknya. Ya. Apa efeknya? Stres. Iya. Baik ya. Sekarang kita lihat di sini zat adiktif itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama ada narkotika. Iya, narkotika. Yang berupa obat atau zat yang berasal dari tanaman. Tadi pertanyaannya sekarang ya.
Kenapa? Ya, kalau dalam dikonsumsi dalam waktu yang lama itu akan menimbulkan efek juga ya. Aduh. Kemudian berikutnya ada kemudian itu tuh yang warnanya kuning tapi ada busa-busanya, ayo apa namanya? Raubir. Jadi kalau maksud ibu adalah iya ya. Kalau di film Korea apa namanya? Korea. Oke. Nah ini perhatikan ya. Kamu lihat di sini ya. Kata di sini itu zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Ada gambar apa di situ yang pertama? Bekas apa ya? Di sini ya? Bekas tuh? Bukan. Kemudian gambar yang kedua yang terakhir gambar lagi apa tuh orang? Tidur. Tidur apa lemas ya? Dan yang ketiga gambar orang apa itu? Depresi apa nangis? Rasa. Kira-kira gambaran orang-orang yang mengkonsumsi ya. Nah itu dia. Kemudian dalam narkotika dibagi lagi kelasnya. Yang pertama ada ganja dulu ya. Ini karena temennya nanyain ganja ya Neng. Jadi ganja itu ada nama lainnya apa itu? Baca nggak? Marijuana ya. Nama latinnya cannabis sativa atau dikenal juga dengan marijuana. Yang bisa dimanfaatkan yaitu daun, bunga, biji dan ranting semua ya. Itu ganja itu bisa dipakai. Kalau di TikTok apa tuh lagunya? Linting
tuntutan kerja, kemudian mereka diselewengkan gitu. Ada yang oknum nawarin narkoba. Nah ya, salah satunya menggunakan bisa ganja, opium, kokain dari konten ini biar mereka tuh tetap fit untuk bekerja. Sehari 2 hari mungkin iya, tapi kalau lama kelamaan ada dampak buruknya, ya. Oke. Nah, baik ya. Ibu sudah bagikan LKPD pada kalian, ya, yang tadi sudah dibagikan. Silakan didiskusikan dulu. Didiskusikan ya. Ibu kasih waktu sampai 15 menit. Ya. Setelah itu ada praktikum untuk membuktikan bahaya pada rokok. Ya. Silakan dibantu-bantu dulu sambil menyiapkan airnya untuk kegiatan praktikum. Nanti kalau pakai ada yang itu saya ya, bagian itu juga ini di YouTube.
Tapi gimana kita di Udah jangan ngomong saja. alhamdulillah di tempat. Ini kan Bu, ini tinggal sulit ya Bu. Iya. Sudah siap buat dipresentasikan. Ini satu lagi. Jadi dimasukin aja dulu. Silakan diamati percobaan pada kelompok 1 ya. Ya. Sepuluh toto. Kebiasaan memang saya kasar. Main itu kiri lah. Ya, nggak apa-apa. Awas di situ. Ya, kita amati sampai rokoknya habis ya. Ya, Nang, yang satu pakai rokok apa, Nang? Kuliah. Tete. Kalau yang ini? Tapi Dari filter ya. Berarti apa perbedaannya? kalau ini ada gabusnya, kalau filter, kalau kretek nggak ada bukan. Oh, gitu. Ya berbeda. Ya, sambil dilihat ya apa yang terjadi. Awas kena asapnya. Habis belum? Belum Bu. Lagi ya. Ya, kelompok yang lain silakan mengamati. Oke? Sudah mulai ada perubahan tidak? Pada kapasnya? Ya itu. Apa salahnya bahaya? Dan cukup? Satu udah mati ya? Yang satu masih ada? Ini ada Bu. Ada. Bahaya, aduh. Dan Kunci apa? Salah jangan sampai mati kopinya. Ya Bu. Iya, ini masalahnya kurang. Mau salah bahaya. Oke, silakan coba kelompok ini. Satu. Ya. Coba perbandingkan antara yang berfilter dan tidak berfilter, mana hasilnya seperti apa? Ini mah Ya, orang banget kuning banget. Ininya lumayan. lumayan gimana? Lumayan kalian kuning. Lumayan. Alhamdulillah. Kalau yang paling kuning yang mana? Yang ini Bu. Yang filter apa yang kretek? Kita ada. Iya. Baik. Yakin? Kuning. Coba kelompok ini jelaskan tentang merokok ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bahayanya rokok. Bahayanya rokok, nikotin, satu, menyebabkan kecanduan, dua, menyebabkan
merusak terhadap jaringan otak. Efek jangka dari nikotin adalah satu, saraf perilaku efek stimulasi dari nikotin akan menjadikan perhatian dan waktu reaksi dan kemampuan pencerahan masalah. Dua, menghisap rokok bisa meningkatkan mood dapat menggunakan depresi. Dua, meningkatkan aliran darah atau nikotin. Satu, menyebabkan kecanduan. Dua, menyebabkan darah untuk menjadi menggumpal. Bahaya rokok nikotin. Satu, menyebabkan kecanduan. Dua, menyebabkan darah untuk menjadi menggumpal. Tiga, menyebabkan darah dari otak. Efek jangka pendek nikotin adalah satu, secara perilaku. Efek stimulasi dari nikotin akan menjadikan peningkatan perhatian, belajar, waktu reaksi, dan kemampuan mencegahkan masalah. Dua, menghisap rokok bisa meningkatkan mood dan menurunkan ketegangan dan dapat menghilangkan perasaan depresi. Tiga, meningkatkan aliran darah di rel tanpa mengubah metabolisme oksigen. Sembilan, kebiasaan merokok dapat menyebabkan karena beberapa hal yaitu: satu, rasa ingin tahu. Dua, meniru orang tua. Tiga, butuh ketenangan. Empat, meningkatkan rasa percaya diri. Lima, menghindari stres. Enam, biaya dapat diterima di pergaulan. Penyakit yang disebabkan karena rokok: satu, bronkitis. Dua, asma. Tiga, kanker. Empat, kebutuhan dan lain-lain. Dari hasil percobaan rokok filter dan sama rokok kretek, ada perbedaan dari teman-teman, kami habis membuat percobaan dengan rokok filter dengan rokok kretek. Ini hasil percobaannya, ini kekuningan dan ini kurang kuning. Ini rokok filter dan rokok kretek. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Teman-teman, saya habis membuat percobaan dengan rokok filter dan rokok kretek. Ini ada hasilnya. Ini kuning banget dan ini tidak terlalu kuning. Dan ini rokok filter, ini rokok kretek. Itu saja sih yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Kesimpulannya, pada rokok filter warna kapas menjadi kuning kecoklatan, dan pada rokok filter terlalu banyak zat kimia, dan bedanya rokok filter sama rokok kretek dari warna kapasnya. Kalau ini warnanya lebih kuning kecoklatan dan ini lebih bersih, karena rokok kretek tidak mengandung zat kimia, dan rokok kretek ini memakai tembakau alami. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Kenapa rokok bisa menyebabkan kanker? Ya. Boleh? Silakan. Mau dijawab? Atau mau dikumpulin dulu pertanyaannya? Pertanyaan dari Sonia. Merokok dan kanker memang sangat berhubungan karena di dalam asap yang dihasilkan dari rokok terdapat sekitar 100 senyawa yang bersifat pemicu timbulnya kanker. Oke. Bagaimana Sonia? Mengerti. Zat apakah yang menyebabkan kanker? Kimia. Ya?
Zat kimia. Apakah kamu zat apa? Kimianya itu? Tahu. Nggak tahu. Teman-teman ada yang mau jawab? Kelompok lain ada yang tahu? Nggak tahu juga? Baik. Tampung dulu ya. Nanti Ibu akan jawab di akhir presentasinya. Silakan kelompok lain yang mau jawab. Yang mau bertanya lagi? Ya, mangga. Neng. Apakah bahaya jika kita menghirup asap rokok? Jawab, silakan. Jawabnya 1, 2, 3. Saya akan menjawab pertanyaannya sendiri. Karena berbahaya karena banyak zat kimia yang di dalam rokok. Gimana Sabrina? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas. Iya. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Apa yang terjadi ketika Anda merokok setiap hari? Ketika kita merokok setiap hari akan terjadinya kanker dan pecandu rokok, menjadi merusak paru-paru, merusak organ tubuh. Duit menjadi hilang, yang buat makan jadi buat rokok. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Demikian penjelasan dari kami. Itu saja. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas penjelasannya. Berikutnya presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Sudah tepat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang alkohol. Alkohol dalam jumlah sedikit akan berpengaruh pada pusat pengendalian diri di otak dan berfungsi yang seolah-olah sebagai perangsang susunan syaraf. Dengan demikian, rasa malu akan berkurang dan tidak merasa cemas lagi. Dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan mabuk, goyangan satu jalan, daya ingat dan kemampuan menilai terganggu, mudah marah, bicara tidak jelas, dan mudah tersinggung. Keracunan alkohol pada jumlah yang banyak lagi dapat menyebabkan koma dan bahkan kematian. Pemakaian alkohol pada waktu yang lama akan menyebabkan hati berlemak sehingga fungsinya akan terganggu. Alkoholik adalah sebutan bagi orang yang ketagihan akan alkohol, dan jika kebutuhan alkohol tidak tercukupi, maka akan terasa mual, gemetar, susah tidur, dan akan merasa gelisah. Penyalahgunaan minuman alkohol dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, dapat merusak fungsi hati dan ginjal, jantung, pankreas, lambung, dan juga otot. Gangguan kesehatan jiwa dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingat. Gangguan sosial, mudah untuk menjadi marah, mudah untuk tersinggung, dan lebih agresif. Pengaruh minuman keras dapat menimbulkan kejahatan dan berbahaya jika mengendarai kendaraan motor atau mobil. Sehingga penyalahgunaan pemakaian alkohol harus dihindari karena selain membahayakan diri sendiri juga akan membahayakan orang lain. Baik teman-teman, itu penjelasan tentang alkohol. Untuk kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang mau bertanya pada kelompok 2. Bagaimana efeknya setelah minum alkohol? Ya, dicatat dulu pertanyaannya, silakan. Atau mau langsung dijawab? Tadi apa? Bagaimana efeknya setelah minum alkohol?
dari kelompok 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan presentasi tentang narkotika. Narkotika dan bahannya yang termasuk dalam narkotika menurut WHO dan UNO 1976 adalah narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Narkotika. Asal kata narkotika adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu narkotik yang mempunyai arti obat bius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani narko yang artinya lumpuh dan bunuh. Istilah narkotik juga dari kata narkosis yang berarti narkose atau menghidupkan. Pengertian narkotika adalah merupakan zat yang biasa mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dampak menghayal karena bekerja mempengaruhi susunan saraf pusat. Pengelompokan narkotika berdasarkan keberadaannya yaitu A. Narkotika alamiah yaitu narkotika yang berasal dari alam yang berupa tumbuh-tumbuhan. Contoh jenis narkotika alamiah yaitu tumbuhan cannabis sativa menghasilkan ganja atau marijuana, hasis atau getah ganja. Tumbuhan Ericopsilon sauca menghasilkan eukaliptus. Tumbuhan Papaver somniferum menghasilkan candu atau opium. Dari candu bisa dihasilkan narkotika lainnya seperti morfin, kodein, heroin. Narkotika semi-sintetis adalah merupakan narkotika yang dihasilkan dari proses modifikasi zat kimia yang bahannya berasal dari opium. Contoh narkotika sintetis: heroin, epinefrin, bisphenosid, diphenofin, hydromorphine, oxycodone. B. Narkotika sintetis adalah merupakan narkotika murni dan merupakan narkotika hasil dari laboratorium. Sebagai contoh adalah metadon, methadone, atau motoridin. Pengelompokan narkotika berdasarkan UU 9 tahun 1976 adalah sebagai berikut. Kokain. Cara pemakaian kokain adalah dengan cara ditelan, dihisap, dirokok, dan bisa juga dengan disuntikan. Dampak yang biasanya dikehendaki oleh para pemakai kokain adalah 1. Merangsang susunan saraf dan 2. Menghilangkan kelelahan, euforia, halusinasi. Dampak yang tidak dikehendaki adalah hilangnya kesadaran, pernapasan menjadi tidak teratur, ketakutan, kematian, dan penurunan berat badan. D. Opiat. Cara pemakaian opiat adalah dengan dihirup atau dirokok. Disuntikan, efek sampingnya yang ditimbulkan antara lain susah tidur, mual atau muntah, ketakutan, kejang atau gemetar, mengeluh seperti akan mati, gelisah, gangguan pernapasan. Contohnya adalah heroin, putaun, morfin, opium. C. Marijuana. Yang termasuk dalam kelompok marijuana adalah ganja. Cara pemakaiannya adalah dengan cara menghisap seperti untuk rokok. Dampak yang ditimbulkan yang dikehendaki oleh para pemakai adalah merasa lebih nikmat, percaya diri, dan penuh dengan kehayalan. Efek yang tidak dikehendaki antara lain gelisah, takut, curiga, kemanduran, mudah marah, kerusakan otak, keluhan psikis dan fisik. Psikotropika. Definisi psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun yang sintetis bukan narkotika yang mempunyai khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Macam-macam psikotropika berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Stimulan adalah merupakan psikotropika yang bisa merangsang pusat saraf menjadi aktif bagaikan obat perangsang. Sebagai contohnya adalah kokain, metilphenidate, adhemetamin, penmetazin. Depresan adalah
polisi. Ya, apalagi kalau sudah 1 kilo itu bisa kena hukuman mati. Tidak main-main ya, karena negara kita sedang berperang melawan narkoba. Supaya apa? Generasi Indonesia tetap baik. Ya, jadi orang-orang yang bisa diandalkan jadi penerus bangsa. Kalau generasinya sudah kena narkoba, apa yang mau diharapkan? Ya, kalau punya masalah dengan narkoba biasanya dekat dengan kriminal. Ada yang berpenjara? Ya, di penjara iya, otak rusak. Kemudian apa lagi? Banyak manfaatnya atau banyak kerugiannya? Kalau tadi manfaatnya buat apa? Ada yang masih ingat nggak? Buat Iya, bukan buat obat, tapi digunakan di dunia kedokteran. Ya, kayak alkohol buat membersihkan luka dan alat-alat medis. Orang operasi itu alatnya harus steril ya. Ya, kemudian kayak narkotika yang lainnya itu dimanfaatkan hanya untuk kedokteran, misalnya untuk obat bius, obat penenang, ya. Orang punya kejiwaan, apa namanya? ODGJ, orang sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu ya obatnya ya, obat penenang kebanyakan. Itu harus dengan resep dokter, ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang satu lagi sebagai penutup. Siapa yang tahu solusi biar kita tidak kena, tidak berhubungan dengan narkoba, biar tidak kecanduan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Solusinya biar kita nggak kena narkoba. Yo, apa namanya? Ya, itu meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada lagi? Ya, bergaul dengan orang yang baik. Bergaul dengan orang yang baik. Ada lagi? Ya, melakukan iya, berolahraga. Apa lagi? Iya, jadi itu ya. Kita harus meningkatkan pengetahuan tentang narkoba. Jangan sampai kita nggak tahu nih yang dikonsumsi ternyata barang terlarang. Ya, secara di agama tidak diizinkan, diharamkan, dan oleh negara pun dilarang, tidak boleh. Nah, demikian ya pelajaran kita untuk hari ini untuk meningkatkan